Shalom saudara-saudaraku, malam hari ini apa kabar semuanya? Semoga para jemaat-jemaat GCA Rasi yang malam hari ini mengikuti ibadah doa malam sehat semuanya ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan selalu. Dan saat ini juga virus coronanya juga lagi meningkat, jadi kalau mau pergi kemana-mana juga agak-agak serem ya. Terus saya juga baru dapat kabar untuk ajaran baru pun tatap muka pun tidak jadi dilaksanakan dan dibatalkan, mengingat virus corona sedang meningkat di daerah Depok, Bandung pun juga, di Jakarta juga. Dan beruntung, saya bersyukurnya anak saya juga tahun ini tidak masuk kelas 1. Jadi saya memutuskan untuk memasukkan anak saya kelas 1-nya nanti tahun depan. Nah, saudara, saat ini saya ingin mengajak saudara untuk mengangkat sebuah pujian yang berjudul Bapa, Engkau sungguh baik.
bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya saudara. Saudara, ada satu ayat Alkitab yang mau saya bagiin ke saudara-saudara. Efesus 3 ayat 20. Dalam doa kita berseru kepada Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Saudara percaya gak sih? Kalau seandainya kita berdoa nih, Tuhan saya pengen banget punya rumah yang sederhana, ada garasinya sendiri, ada dapurnya, terus kamarnya ada 3. Itu setiap malam kita doain terus, tapi ternyata Tuhan ngasih kita lebih daripada yang kita doakan. Tahu-tahu Tuhan ngasih kita berkat dan rezeki, kita bisa bikin rumah entah 3 tingkat dengan kamar yang ada 5 atau 6, terus bisa garasinya lebar, bisa naruh 4 mobil atau 2 mobil. Itu saya percaya banget, karena saya ngerasain penyertaan Tuhan itu setiap hari ke saya. Ini saya pengakuan dosa nih ya. Jujur-jujuran ya, saya itu sekarang kalau kemana-mana bawa motor, jujur saya nggak punya SIM dan STNK. Bisa bayangin ya, bawa motor nggak ada SIM dan STNK, itu gimana tuh ceritanya tuh. Tapi kemana-mana bisa, mau pergi ke Margonda, Depok 2, Beji atau kemana-mana bisa. Tapi saya nggak pakai SIM. SIM saya itu adalah surat izin meminta dan memohon. Meminta sama memohon itu sama siapa? Sama Tuhan. Sebelum saya mau berangkat pergi entah kemana nih, kalau seandainya saya mau nganter orderan Oriflame saya nih ke customer saya, atau saya mau ngambil sayur, atau saya mau belanja ke pasar, atau saya mau nganterin anak saya ke sekolah, sebelum saya starter motor itu selalu saya bilang, Tuhan Yesus, doakan saya selamat sampai tempat tujuan tanpa kekurangan suatu apapun. Itu dalam hati saya tuh, SIM saya tuh cuman itu doang, satu, surat izin meminta sama memohon sama Tuhan supaya nggak ketemu polisi, biar saya nggak ditilang. Tahu ya, ditilang itu rasanya nggak enak banget, malunya iya, karena saya ditegur sama polisi, kamu nggak ada SIM kok bisa bawa motor gitu. Itu SIM saya cuman itu doang. Dan sama selalu dalam hati saya, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, itu selalu saya sebut. Supaya apa? Karena saya bawa anak saya di belakang, supaya saya nggak kenapa-napa sama anak saya. Walaupun ya seandainya kenapa-napa, jangan sampai anak saya deh yang kena, mendingan saya gitu. Entah kalau misalnya jatuh, lecet-lecet, mendingan saya, jangan anak saya. Itu doang yang selalu saya bersyukur dan berterima kasih banget sama Tuhan itu. Kalau ya bersyukurnya sih, puji Tuhannya sekarang belum kalau bawa motor nggak pernah ya ketemu polisi tiba-tiba ditilang. Tapi jangan sampai ya saudara-saudara ya. Saudara,
Saya ingin mengajak saudara untuk mengangkat sebuah pujian, judulnya Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa yang di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga Engkau sudah mempersatukan kami dalam ibadah doa malam ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, baru saja kami mengangkat pujian untuk Engkau ya Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah kelancaran dalam ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini terpapar virus COVID ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan. Angkatlah segala macam sakit penyakit ya Tuhan yang mereka alami ya Tuhan. Berkati juga para dokter-dokter dan para medis yang ikut andil dalam penyembuhan ini ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah dokter dari segala dokter, obat dari segala obat untuk umat-Mu ya Tuhan.
Dan kami tahu dan kami percaya ya Tuhan, apa yang sudah Engkau berikan hari ini sesuai dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan umat-Mu merasakan kesusahan Tuhan, dan merasakan penderitaan yang jauh daripada kekuatan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mendoakan agar suasana kembali lagi seperti sedia kala Tuhan, kembali kondusif seperti biasanya ya Tuhan. Semoga tahun depan kami bisa bertatap muka kembali Tuhan untuk sekolah minggu ya Tuhan, karena anak-anak sekolah minggu juga sudah sangat rindu untuk bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami berdoa untuk para jemaat-jemaat yang ada di seluruh dunia Tuhan, untuk gereja-gereja kami ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Semoga antibodi mereka bisa menolak virus tersebut ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk para pendeta-pendeta yang mungkin harus turun langsung atau terjun langsung untuk mendoakan para jemaat-jemaat mereka ya Tuhan. Semoga mereka diberikan kesehatan selalu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh memuji menyembah-Mu. Dan sebelum kami naikkan setiap permohonan kami lewat doa syafaat pada malam hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan dan terang bagi setiap jalan kami Tuhan. Kami mohon kiranya urapan Tuhan turun atas kami, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan kiranya Tuhan dipenuhi oleh hikmat yang daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat tertabur di hati kami yang lembut, dan kami juga mau melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan bagi kita semua. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu begitu takut? Mengapakah kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?"
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setelah kita merenungkan membaca firman Tuhan ini, tentu bahwa topik ini tidak asing lagi bagi kita ya. Kita mungkin sering dengar di sekolah minggu ya, di ibadah-ibadah umum juga sudah dibahas. Namun satu hal yang saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita renungkan setiap waktu itu akan selalu baru. Remanya akan selalu baru bagi kita. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat pada malam hari ini, topik yang ada di bacaan kita pada malam hari ini tentang angin ribut diredakan. Ya, berbicara angin ribut diredakan, dalam kita menjalani tahun 2020 dan sampai hampir pertengahan 2021 ini, kita dihantam oleh badai yang mendunia, yaitu COVID-19 yang tidak kunjung habis-habisnya atau ada pemutusan penyebaran virus ini ya, masih terus berjalan dan bahkan bertambah banyak ya. Nah, menghadapi situasi seperti ini, saya yakin dan percaya bahwa begitu banyak kita yang ada di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Ya. Dan itu hal yang sangat wajar yang kita hadapi sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, lepas dari COVID-19, ya, kita melihat bahwa di awal tahun kemarin di bagian timur Indonesia, NTT, yang dihantam oleh badai Seroja ya. Badainya namanya keren gitu ya, tetapi sangat tidak keren bagi saudara-saudara kita yang merasakan badai itu, karena badai yang menghantam itu sangat luar biasa, bahkan sampai memakan korban jiwa yang banyak ya. Dan di sini firman Tuhan pada malam hari ini saya memberikan tema tentang tenanglah ya. Lanjut dari tadi kisah atau badai yang terjadi di NTT di awal-awal tahun kemarin. Berbicara tenanglah, saya mendengarkan cerita tentang adik saya dan ponakan saya dan saudara-saudara saya yang mengalami badai di Kupang. Mereka menceritakan bahwa pada malam hari itu hujan deras dan angin begitu kencangnya ya, sampai rasa-rasanya emang ada rumah yang atapnya terbang ya, ada atap rumah yang terbang, banjir masuk ke dalam rumah. Jadi adik saya dan ponakan saya itu bercerita bahwa pada malam hari itu hujan deras disertai angin kencang yang membuat mereka ketakutan, bahkan nggak bisa tidur ya, sampai mereka telepon ke kampung supaya kalau bisa secepatnya mereka dijemput gitu, karena mereka takut tinggal di situ kalau terjadi apa-apa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari-hari ini tentu bahwa mungkin hari-hari ini membuat banyak kita tidak tenang karena situasi-situasi yang membuat orang hidup khawatir, takut, cemas ya. Contohnya bahwa anak-anak kita pengennya untuk sekolah, tetapi jadinya nggak bisa sekolah karena masih pandemi, dan khawatir kalau nanti di sekolah mereka nggak bisa diam, pegang sana sini ya. Jadi itu membuat kita tidak bisa tenang sebagai orang tua. Dan mungkin ada juga yang nggak bisa tenang karena kehilangan pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Banyak yang membuat kita tidak bisa tenang. Nah, namun sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, mengapa kita dituntut, mengapa kita harus tenang ya? Mengapa kita harus tenang? Karena kita yakini bahwa badai yang kita hadapi itu pasti berlalu. Artinya bahwa bukan kita lari dari kenyataan atau kita lari dari masalah, tetapi kita siap untuk menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan Yesus.
contoh halnya yang kita lihat kisah Ayub, bahwa Ayub ketika dia menghadapi persoalan itu, persoalan di mana dia sakit atau badannya gatal-gatal itu, dia tidak pernah marah, mengutuki Tuhan, ya. Dia tidak, walau sekalipun pada saat itu dia harus kehilangan anak-anaknya, harta kekayaannya sebagai pagar perlindungan di dunia pun harus hilang sekejap, habis sekejap, ya. Dan sekalipun saat itu bahwa istrinya suruh dia untuk mengutuki Tuhan, ya, karena melihat penyakit yang dialami itu tidak kunjung sembuhnya, ya. Tetapi Ayub mau tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap yakin Allah yang dia percayai itu sanggup menolong dia. Ya, sekalipun saat itu dia tidak melihat, tetapi dia tetap percaya. Dia tetap percaya akan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ya, jadi kita lihat bahwa dia yakin bahwa badai itu pasti berlalu. Ibu, saudara-saudara sekalian, berbicara soal tenang, saya ada sedikit kesaksian tentang keluarga saya. Di bulan April pertengahan saya mendengar kabar dari bapaknya Ricardo bahwa mereka mau di PHK di tempat pekerjaan. Sebagai manusia, awalnya saya terkejut gitu ya, dan saya bilang, tumben kok bisa gitu ya, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba dia sama teman-temannya, hampir semua temannya, sekitar 30-an orang mau di PHK gitu. Mendengar itu ya saya diam gitu ya, dan mendengarkan ceritanya, dan setelah itu saya bawa dalam doa gitu ya. Saya berdoa, dan istilahnya kita juga introspeksi diri, berdoa, berserah sama Tuhan. Di dalam situasi itu saya tenang, saya merasakan ketenangan untuk bisa berdoa gitu ya. Dan ada firman Tuhan yang sebenarnya menguatkan saya untuk tetap tenang supaya kamu bisa dapat berdoa. Itu ada firman Tuhannya di situ ya, dan saya kuat dan saya terus bawa dalam doa. Nah, satu saat saya berdoa di akhir-akhir lah, dan mau awal bulan Mei saya berdoa, terus ada seperti gerakan di hati saya gitu ya, dan ada suara yang menyatakan bahwa bagaimana kalau yang kamu punya itu saya ambil semua. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saat ada kayak gitu selalu ada di hati saya jadi diam gitu ya, dan saya berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan ambil semua bagaimana ya, maksudnya sempat kepikiran begitu. Terus saya coba mengambil tindakan iman. Saya bilang, ini bukan berarti saya menyogok Tuhan ya, tetapi saya melakukan itu tindakan iman saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya melakukan tindakan iman, dan saat itu mungkin kalau berpikir itu seperti apa ya, kalau mungkin banyak orang berpikir kan saat-saat ini kita butuh uang gitu ya, harus menyimpan, tetapi saya coba melakukan sesuatu di luar dari apa ya saya pikirkan juga sih, di luar dari dugaan saya gitu. Tetapi ketika saya seperti ada suara di hati saya itu terus menerus gitu ya, kayak membuat saya untuk harus melakukan sesuatu gitu. Dan suatu saat saya cerita ke bapaknya Ricardo bahwa ada sesuatu yang saya mau lakukan gitu, dan dia mendukung saya. Dia terserah gitu, untuk apa yang kamu melakukan ya silakan gitu, untuk misalnya sebagai tindakan iman kamu kepada Tuhan gitu. Dan itu saya lakukan Bapak Ibu. Dan di bulan Mei yang seharusnya mereka di PHK, saya mendengar lagi kabar bahwa keputusan itu ditunda. Dia ketawa gitu, itu keputusannya ditunda gitu. Saya juga tertawa, saya bilang, oh ya udah bagus, saya bilang, itu kan kamu dikasih kesempatan buat berdoa sama Tuhan gitu.
berdoa lagi, terus berdoa sama Tuhan, karena kamu nggak tahu apa yang sebenarnya Tuhan rencanakan. Dan kita terus berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, dan puji Tuhan di awal Juni kita dengar berita, walaupun mereka terus berjuang untuk mempertahankan istilahnya hak mereka, dan saya yakin bahwa itu bukan cuma kekuatan mereka semata, tetapi atas campur tangan Tuhan, sehingga mereka semua kembali bekerja walaupun ada perubahan manajemen. Tetapi satu hal yang saya bersyukur sama Tuhan, bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita lakukan, Tuhan dengar, dan Tuhan memberikan jawaban sesuai yang kita inginkan. Karena kadang kalau kita berdoa, ada yang kita pengen tapi Tuhan bukan karena nggak kasih atau bukan karena nggak mendengarkan doa kita, tetapi ada waktunya yang cepat, ada waktunya yang lama. Dan saya bersyukur pada Tuhan bahwa di bulan Juni itu suami saya masih melanjutkan pekerjaan sampai saat ini, dan saya yakin bahwa semua itu karena Tuhan, semua itu karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan keluarga kecil kita. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bagikan kepada saudara-saudara yang saat ini juga mungkin berdoa, bergumul untuk pekerjaan, tetap percaya dan tetap berserah kepada Tuhan, dan jangan pernah menyerah, karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat setiap apa yang kita doakan. Ya, Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Ya, kalau saat ini mungkin kita khawatir dengan ekonomi kita percaya bahwa kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di ladang Tuhan dandani Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai umat kesayangan, ya umatnya, pasti kita dipelihara, pasti kita sertai di dalam setiap apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Asalkan satu, bahwa kita harus yakin dengan iman kita. Jadi dari kejadian yang saya ngalamin, berdoa untuk pekerjaan bapaknya Ricardo, saya ngalamin tindakan iman, ya. Maksudnya ketika kita beriman kepada Tuhan, ya seperti Tuhan bilang, kita harus seperti anak kecil. Jadi ya udah gitu, ketika kamu sudah berdoa, ya udah kamu percaya aja kepada Tuhan dengan polosnya kita, dengan tidak ragu-ragu, dengan tidak kita khawatir, ya udah serahkan aja kepada Tuhan gitu. Kembali lagi suka-sukanya Tuhan, ya, kembali lagi kepada suka-sukanya Tuhan, Dia mau melakukan apa dalam hidup kita. Dan mungkin bukan hanya berbicara soal pekerjaan, tetapi mungkin lewat hal-hal lain dalam kehidupan kita, persoalan-persoalan lain yang kita hadapi dalam hidup kita. Kita harus memiliki tindakan iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya, seperti iman Ayub yang badai yang dihadapi itu, ya, istilahnya mustahil banget untuk dia sembuh, tetapi ketika dia taat untuk tetap percaya kepada Tuhan, dia bisa melihat bahwa Tuhan memulihkan hidupnya. Bukan cuma kesehatan yang Tuhan pulihkan, tetapi harta kekayaannya Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Dan itu adalah iman, ya, iman yang istilahnya dia lakukan. Dia tidak tahu ke depannya akan seperti apa, tetapi dia tetap percaya aja kepada Allah yang memberi kehidupan itu, ya. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang saat ini mungkin menghadapi persoalan, kita saat ini menghadapi kesulitan pekerjaan, atau bergumul tentang sesuatu hal dalam hidup kita yang kita belum mendapatkan jawabannya, saya pada malam hari ini cuma mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berdoa, dan tetap tenang dan fokuskan hati kita kepada Tuhan, ya. Tetap fokuskan hati kita kepada Tuhan, walaupun badai yang kita hadapi itu sangat besar, sangat tidak mungkin sebagai manusia, tetapi kita harus tetap yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau kita lihat dari firman Tuhan yang tadi kita baca dari kitab Markus pasal 4 ini, ya, kita bisa lihat
akan reaksi-reaksi sebagai manusia ya. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius 8 ayat 25, di situ ada kata, Tuhan tolonglah kita binasa ya. Terus kalau di Markus 4 ayat 38b dikatakan, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Terus kalau di Lukas 8 ayat 24 di situ ada kalimat, guru-guru kita binasa. Nah, ini sebenarnya adalah reaksi manusia di saat menghadapi masalah. Bermacam-macam reaksi, tapi kembali kepada keputusan kita ya. Kembali kepada keputusan kita, karena di saat Tuhan bangun dari tidurnya, dia menghardik angin ribut itu, dan angin itu seketika itu pun angin reda. Dia berkata bahwa tenanglah ya. Setelah dia berkata tenanglah, dia berbalik kepada murid-muridnya ya, bahwa dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau berbicara tentang percaya, ini kembali kepada keputusan setiap orang ya, takaran iman kita pribadi lepas pribadi, yang bisa tahu iman kita kepada Tuhan. Karena percaya ini hanya ada di pribadi kita masing-masing, yang memutuskan untuk percaya atau tidak, atau mau percayanya setengah-setengah, itu kembali kepada diri kita sendiri ya. Kalau kita memutuskan untuk ragu, memutuskan untuk khawatir ya, kita tidak akan melihat penyertaan Tuhan, kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Atau kita memutuskan untuk percaya tapi setengah-setengah, ya sama aja. Atau kita memutuskan untuk saya percaya total kepada Tuhan, dan saya yakini bahwa Dia pasti menolong saya. Dia tidak akan membiarkan badai itu terus ada, tetapi badai itu pasti berlalu, dengan harapan bahwa saya tidak berjalan sendiri, tetapi saya berjalan dengan Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kehidupan saya, yang selalu ada bersama-sama dengan saya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada malam hari ini setelah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dan tentang tenanglah, kita bisa mengambil kesimpulan untuk tetap percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kalau saat ini ada di antara kita yang dalam pergumulan sakit penyakit, atau pergumulan karena ekonomi, atau pergumulan karena masalah-masalah lain dalam kehidupan, atau pergumulan karena anak sekolah, dan berbagai macam pergumulan dalam hidup kita. Kita mau belajar untuk tetap percaya dan tetap menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Seperti minggu kemarin saya mendengarkan khotbah dari Ibu Gembala ya, bahwa kita jangan seperti stop kontak ya. Hidup ini jangan seperti stop kontak, ketika kita mau butuh Tuhan baru kita datang ya, kemudian kita tidak butuh, kita pergi lagi ya. Kita harus tetap ada di dalam terang Tuhan. Artinya bahwa kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan setiap saat, karena Tuhan tahu setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian ya. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan mengenali kita. Bahkan dibilang bahwa apa yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah dipikirkan dan tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Dan firman Tuhan itu harus kita klaim, kita harus pegang itu dan aminkan itu, yakini itu dengan sepenuh hati kita, bahwa tidak sembarangan ya firman Tuhan itu dituliskan, tetapi itu adalah hati Tuhan kepada kita, bahwa apa yang dijanjikan kepada kita, Dia pasti melakukannya kepada setiap orang yang mau mengandalkannya, setiap orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
tetap tenang apabila kita dalam situasi yang tidak baik atau tidak menyenangkan, atau di situasi yang membuat kita harus tidak yakin. Kita harus tetap tenang dan tetap menaruh percaya penuh kepada Tuhan, karena Dia Allah yang selalu mendengar setiap doa-doa kita, dan Dia yang mengenal hidup kita dan akan memberikan semua jawaban itu tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan, agar kami tetap tenang di situasi apapun hidup ini Tuhan, untuk kami bisa berdoa. Karena kami tahu Bapa, bahwa hanya di dalam tenang kami bisa berkomunikasi dengan baik. Kami bisa berbicara dengan baik kepadamu ya Tuhan, mengadukan berbagai hal yang kami inginkan, berbagai hal yang kami hadapi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu terus tinggal di dalam hati kami, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji menyembah Dia, mari kita berdoa syafaat saudara. Bapa di surga, kami berdoa saat ini menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, kami meminta kepada Engkau, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam hidup orang-orang yang kami kasihi. Bapa, biarlah shalom Tuhan ada di rumah kami, ada di dalam hidup kami, dan jadikanlah kami alat-Mu, saksi-Mu yang memberitakan tentang Tuhan. Dan setiap kali kami bertemu dengan orang, biarlah sungguh Tuhan terang-Mu nyata di dalam kami, bahwa kami memancarkan Kristus di tengah dunia ini. Dan Tuhan, Engkau menolong setiap kami, memagari kami dengan kasih setia-Mu, melindungi kami dari wabah, virus, dan sakit penyakit. Dan kami berdoa saat ini Tuhan secara khusus buat saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit, untuk Ibu Martina, dan kami berdoa biarlah tangan Tuhan menjamah menyembuhkan dia, dan biar dia cepat keluar dari rumah sakit, karena bilur-bilur Tuhan telah menyembuhkannya. Kau juga menjamah Cincen, menyembuhkan dia dengan sempurna. Engkau juga menolong Tuhan mereka yang lain yang hari ini kami tidak ketahui sedang sakit. Tuhan sembuhkan dengan sempurna oleh kuasa darah-Mu. Dan Bapa, kami berdoa saat ini juga buat negeri kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan, situasi saat ini kembali COVID meningkat dengan sangat cepat. Kami berdoa kiranya sungguh-sungguh ini bisa diatasi oleh segala aparat yang bergerak di bidang kesehatan. Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa membuat ini tidak akan semakin meluas. Tuhan, tolong Engkau menjamah bangsa ini, Engkau membukakan mata yang buta, hati yang keras, supaya mereka tidak menjadi bangsa yang bodoh karena berjalan dengan pemahaman agama yang salah, yang membuat mereka Tuhan selalu bertindak, selalu berprasangka yang buruk kepada pemerintah, kepada orang-orang di sekitar. Tuhan, biarlah Kristus menerangi setiap pikiran dan hati bangsa ini, supaya sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh punya mata dan sungguh-sungguh bisa melihat, punya telinga dan sungguh-sungguh bisa mendengar. Kiranya Engkau berkarya di tengah bangsa kami. Engkau menyatakan keselamatan yang daripada-Mu, dari timur, barat, utara, dan selatan negeri ini. Biarlah berbondong-bondong orang datang kepada nama-Mu yang kudus. Dan Engkau memberikan Tuhan kepada bangsa ini berkat-Mu, berkat di atas langitnya, berkat di dalam lautan dan sungainya, berkat di daratan. Semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap orang yang berniat jahat, yang ingin mengubah paham dari negeri ini, untuk menjadikan negeri ini negeri yang berbasiskan agama tertentu, yang membuat bangsa ini tidak damai, tidak tenang, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Bapa, Engkau menjagai negeri ini, dan Engkau menolong supaya kami sungguh-sungguh bisa menjadi bangsa yang maju. Tuhan, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu.
Kami juga menyerahkan Tuhan bangsa-bangsa. Kiranya Tuhan Engkau bekerja di tengah bangsa-bangsa di dunia ini. Engkau menyatakan keselamatan yang daripadamu. Biarlah Tuhan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa wabah yang sedang melanda di negara-negara lain juga Tuhan, Engkau tolong supaya ini bisa ditangani, bisa selesai dengan baik. Dan terutama Tuhan, kami boleh melihat bagaimana lewat peristiwa ini ada banyak orang menjadi percaya kepada nama-Mu yang kudus. Sekali lagi Bapa, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami berdoa biarlah hidup kami semua boleh menjadi kesaksian dan berkat. Engkau yang memanggil kami, Engkau yang memilih kami menjadi anak-Mu. Biarlah sungguh-sungguh karakter kami, cara pikir kami, sikap hidup kami memancarkan bahwa kami adalah warga negara kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, seluruh kebutuhan kami, seluruh pengharapan kami, seluruh kerinduan hati kami taruh di bawah kaki salib-Mu. Dan Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan doakan, akan bertindak sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Di akhir doa ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, memberkati seluruh jemaat-Mu, membuat kami bersemangat setiap hari untuk tidak pernah kehilangan pengharapan, sekalipun segala sesuatunya sepertinya sedang buram, tetapi biarlah terang-Mu menyinari hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangan yang baik ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus menuntun langkah kita sampai Maranatha, Yesus kembali.